Pernahkah kamu berpikir, mengapa nama Jawa muncul bukan hanya di Nusantara, tapi juga di gurun Yordania? Dan kenapa kata-kata seperti Astana, Istana, atau Selo tersebar luas dari Asia Tenggara ke Asia Tengah dan Rusia? Apakah ini sekadar kebetulan fonetik, atau bukti bahwa Nusantara Purba pernah meninggalkan jejaknya ke dunia jauh sebelum sejarah modern dicatat? Nama Javan, atau Yavan, muncul dalam teks Ibrani kuno sebagai anak Yafet, cucu Nuh. Penulis Eropa klasik sering mengartikan Yavan sebagai Ionia, wilayah pesisir barat Yunani, dan dari situ menyimpulkan Yavan ialah Yunani. Padahal Ionia hanyalah beberapa kota di Asia Kecil, bukan Yunani keseluruhan. Dalam naskah-naskah Timur Tengah, tanah Yavana digambarkan sebagai negeri pelaut dan pedagang dari timur, kaya rempah, logam, dan pelayaran. Ciri-ciri ini sangat cocok dengan Nusantara Purba, bukan wilayah Yunani. Beberapa penulis bahkan menyebut nama ini dalam bentuk Javet di teks kuno Yunani, menekankan bangsa laut yang berperadaban tinggi, ahli perdagangan, dan logam, semua ciri khas Nusantara Purba. Artinya, nama Javan, Yavan, Javet, kemungkinan besar menunjuk ke Nusantara, bukan ke Yunani. Ini adalah salah satu contoh bagaimana sejarah Nusantara disederhanakan atau disalahartikan oleh penulis Eropa. Di gurun timur laut Yordania terdapat situs Jawa yang diperkirakan berdiri sekitar 3500 sebelum Masehi, sedikit lebih tua daripada Mesir kuno. Situs ini memiliki permukiman batu kering, saluran irigasi, dan tata kota terencana, luar biasa untuk zamannya. Yang menarik, nama Jawa di sana tidak memiliki akar Arab atau Semitik, seolah sudah ada jauh sebelum bangsa-bangsa di sekitarnya lahir. Pola pemukiman dan teknik bangunannya juga mirip dengan kampung batu di Flores, Sumba, dan Timor, menandakan adanya koneksi budaya Nusantara Purba yang tersebar hingga Timur Tengah. Banyak peneliti independen menduga, situs Jawa di Yordania adalah jejak migrasi atau memori Nusantara Purba, bukti bahwa Nusantara pernah meninggalkan pengaruh yang jauh melampaui laut dan benua. Kata-kata kuno menunjukkan jejak Nusantara Purba hingga jauh ke Asia Tengah dan Rusia. Stena berarti tempat atau kediaman, ditemukan dalam bahasa Nusantara Purba dan kemudian menyebar melalui migrasi dan perdagangan. Dari situ muncul kata Istana dan Astana, nama ibu kota Kazakhstan modern, artinya kediaman resmi atau pusat pemerintahan. Akhiran stan pada nama negara modern, seperti Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, dan Kazakhstan, berasal dari akar kata yang sama, menandai tanah atau wilayah. Kata selo di Rusia, berarti desa, tanah, atau lahan. Akar kata ini mirip dengan stala dalam bahasa Sanskerta. Dan juga selo dalam bahasa Jawa, yang berarti desa, tanah, atau lahan. Artinya, kata-kata ini bukan kebetulan fonetik. Mereka adalah warisan linguistik dan budaya Nusantara Purba yang menyebar ribuan tahun lalu, menunjukkan pengaruh maritim dan migrasi manusia Nusantara, jauh sebelum peta modern terbentuk. Jejak Nusantara Purba tersebar di seluruh dunia, dari Javan dalam kitab kuno, lalu situs Jawa di Yordania, hingga kata-kata Astana, Istana, dan Selo di jantung Eurasia. Semua bukti ini menegaskan satu hal, Nusantara bukan sekadar penonton sejarah, tetapi Nusantara justru pernah menjadi pemainnya.